pada pagi hari ini kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ini gambarnya. Titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Hal ini membuat jarak titik pusat ke sebuah titik pada bangunan lingkaran selalu sama. Ini gambarnya yang titiknya itu berada tepat di tengah lingkaran. Jari-jari atau radius sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik pada keliling lingkaran. Seperti ini garis yang melewati titik pusat yang kita sebut sebagai jari-jari atau radius. Diameter sebuah lingkaran dalam geometri adalah segmen garis lurus yang melintas titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Nah, dan ini contohnya garis lingkaran ini yang melewati jari-jari dan diameter. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Busur itu yang ini, yang dibatasi oleh garis titik A dan titik B. Tali busur adalah garis yang memotong lingkaran di ujungnya tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Titik yang memotongnya adalah titik C dan titik D, tetapi tidak melewati titik pusatnya. Lalu di sini itu ada juring. Juring adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Yang ini juga juring, ini juring kecil. Kalau yang ini itu juring besar. Oke. Nah, lalu yang terakhir itu ada tembereng. Tembereng adalah bangunan atau ruang yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Tembereng itu yang merah itu semua. 3. Jadi di sini itu ada contoh soalnya. Ratna memiliki kipas dengan panjang jari-jarinya 21 cm. Ketika dibentangkan, kipas tersebut membentuk sudut 120 derajat. Berapa luas permukaan kipas tersebut setelah dibentangkan? Jadi ini jari-jarinya kan 21 cm. 21 cm itu di sini. Ini kenapa 12? Ini typo. Lalu ini ada sudutnya 120 derajat. Ini dari mana? Ini, sini, 120 derajat. Ini kan kita anggap ini A. Ini B, ini C. Jadi diketahui sudutnya itu 120 derajat. Ini sudutnya sudut ABC ya, sudut ABC. Lalu ada itu jari-jari atau R kecil, R kici sama dengan 21 cm. Ini kan kita ditanyakan itu berapa luas permukaan kipas. Ini sama aja kayak itu, kayak nanya juring. Berapa luas juringnya? Jadi kan penyelesaiannya, jadi itu sudut ABC per 360 derajat. Dapat dari mana itu 360 derajat? Itu kan setelah itu lingkaran itu punya sudutnya itu 360 derajat. Kalau yang full baru dikali sama luas lingkaran, L lingkaran. Jadi kita masukkan itu sudut ABC-nya berapa? 120 derajat per 360 derajat. Dikali berapa? Ini rumus luas lingkaran itu adalah V kali R kali R. Yang dimana kita itu ambil V-nya itu 22/7 dikali R-nya berapa? 21 kali 21. Lalu pengerjaannya gimana? Ini kita sederhanakan dulu jadi 1/3. Lalu 22/7 kali 21 kali 21. Ini kan bisa ditembak. 7 kita tembak sama 21 kan jadi 3. 3 tembak sama 21 jadi 7. Lalu itu 22 kali 3 itu kan apa? 66. 66 kali 7 itu kan 462 cm. Kita pakai kuadrat. Kenapa? Soalnya di sini itu jari-jarinya itu kan satuannya cm. Cm kali cm jadi cm. Inilah hasilnya. 462 cm kuadrat. Di tepi jalan raya kota X terdapat rambu lalu lintas berbentuk lingkaran dengan jari-jari berukuran 7 cm dan sudut pusatnya 90 derajat. Maka berapa luas juringnya? Luas juring itu rumusnya adalah A bagi
360 derajat dikali IR pangkat 2. Nah, sama dengan 90 derajat bagi 360 dikali V-nya kita pakai 3,14 dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49. 90 derajat dibagi 360 sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 49. Nah, 3,14 dikali 49 bagi 4 sama dengan 153,86 bagi 4. Ini hasil dari 3,14 dikali 49 ya. Nah, hasil dari 153,86 bagi 4 sama dengan 38,465 cm persegi. Lanjut soal berikutnya, Pak Andi memiliki satu kolam ikan kakap dan satu kolam ikan mas, yang dimana kolam ikan kakap itu memiliki jari-jari sepanjang 21 meter dan sudutnya itu sebesar 210 derajat, sedangkan kolam ikan mas memiliki jari-jari sepanjang 14 meter dan sudutnya itu sebesar 150 derajat. Pak Andi ingin membuat kedua kolam ikan tersebut yang sama persis di tempat lain. Akan tetapi dia tidak mengetahui berapa luas dari kedua kolam itu. Maka dari itu hitunglah berapa luas dari kedua kolam ikan tersebut. Nah, kita hitung pertama itu luas ikan kakap, yaitu sudutnya itu AOB diper 360 derajat dikali luas lingkaran. Sudut AOB-nya itu dari sini ikan kakap 210, kita masukkan 210 derajat per 360 derajat dikali V kali R kali R. Kita turunkan lagi 210 derajat per 360 derajat 60 derajat dikali V-nya itu 22 per 7 dikali R-nya itu 7 tambah 14. 7 tambah 14 nya itu dari ini 7 nya, ini 14. Karena ini R nya 2, jadi kita pangkatkan menjadi 2. Lalu 210 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 kuadrat. Yang hasilnya itu akan mendapatkan 808 cm. Jadi luas ikan kakapnya itu 808 cm. Lanjut ke luas ikan mas. Yang AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. AOB-nya itu 150 derajat per 360 derajat dikali V kali R kali R. Kita turunkan lagi 150 derajat per 360 derajat dikali V-nya itu 22 per 7 kali 14 kali 14. Dapatkan hasil 207 cm. Jadi luas kedua ikan kakap dan ikan emas itu segini. Ya, berikutnya ada soal sebuah hiasan dinding berbentuk seperti gambar berikut. Jika di sekeliling hiasan dinding tersebut dipasang pita, berapa panjang minimal pita yang diperlukan? 3. Oke, kita di sini mencari minimal pita. Panjang minimal. Sama dengan busur AD ditambah panjang B.
panjang DC ditambah busur BC tambah panjang BA sama dengan buka kurung 180 derajat per 360 derajat dikali Pi dikali DB tutup kurung ditambah 14 ditambah buka kurung 180 derajat per 360 derajat dikali Pi dikali D berka tutup kurung ditambah 14 dengan buka kurung 180 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali buka kurung 14 tambah 17,5 ditambah 14 tutup kurung ditambah 14 ditambah buka kurung 180 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 17,5 tutup kurung ditambah 14 sama dengan 71,4 ditambah 14 ditambah 27,5 ditambah 14 sama dengan 126,9 cm. Kalau dibulatkan jadi 127 cm. Jadi panjang minimal pita yang dibutuhkan adalah 127 cm. Nah, di sini kita akan lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui jari-jari roda sepeda sama dengan 56 cm. Kemudian jaraknya 704 meter. Nah, karena satuan jari-jarinya cm, kita akan ubah satuan jaraknya menjadi cm agar satuannya sama menjadi 70.400 cm. Nah, kemudian kita akan mencari berapa kali roda sepeda berputar. Untuk mencari jumlah putaran roda adalah dengan cara jarak dibagi keliling. Jarak dibagi keliling. Oleh karena itu, kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu. Kita akan tuliskan rumusnya, yaitu 2 dikali V dikali R. Lalu kita akan masukkan nilai V dan R-nya. Karena jari-jarinya itu 56 cm dapat dibagi 7, maka V yang kita gunakan adalah 22/7, yaitu 2 kali 22/7. Dengan sistem pencoretan akan menghasilkan 2 dikali 22 dikali 8 sama dengan 552 cm. Sehingga jumlah putaran roda itu 70.400 dibagi 552 sama dengan 200 kali. Nah, jadi jumlah putaran rodanya itu 200 kali.